Shalom kasih Tuhan, selamat kita berjumpa kembali. Selamat kita beribadah bersama-sama dan kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Kasih Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Gereja Allah Baik Daat, Bapak Pastor Dr. Sudarso Susilo, MBA, MTH, yang telah memberi kesempatan untuk kami bisa membagikan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa berjumpa kembali saat ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa bernafas dengan sehat, kalau kami masih bisa beribadah bersama, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal. Kami akan merenungkan sebagian firman-Mu, kami akan mendengarkannya, dan biarlah Roh Kudus memberkati kami agar kami mengerti dengan semua isi firman Tuhan yang nanti dibentangkan untuk kami. Terima kasih ya Bapa, hamba percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saya beri judul malam hari ini adalah judulnya berhala. Kekasih Tuhan, kata berhala itu adalah artinya itu sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Kekasih Tuhan, yang sebenarnya umat pilihan Tuhan itu sudah mengerti siapa Tuhan itu, dan hidup ini ada Tuhan. Di atas manusia ada Tuhan pencipta. Nah, itulah sebabnya patut manusia bersyukur dan patut manusia sembah. Itu hanya Tuhan, kekasih Tuhan. Tetapi yang terjadi pada kenyataannya, realita yang ada, kekasih Tuhan, masih banyak yang belum menyembah Tuhan dengan 100% tanpa perantara. Masih banyak mereka menyembah Tuhan, masih memakai sarana-sarana seperti gunung, seperti laut, seperti pohon, seperti batu-batu, membentuk patung-patung, seperti kris-kris dan sebagainya. Mereka keramatkan kasih Tuhan. Mereka merasa kalau tanpa itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak nanti diberkati. Mereka tidak bisa menikmati. Padahal kasih Tuhan, dari awal Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, jangan menyembah Tuhan Allahmu berupa apapun selain Tuhan di surga. Tapi namanya manusia, kasih Tuhan, manusia itu masih banyak keinginan. Mereka masih mau menikmati bermacam-macam keinginan mereka, mengumbar hawa nafsu. Pada akhirnya mereka datang kepada sesembahan yang bukan Tuhan, kekasih Tuhan. Itulah tipuan iblis membuat manusia terkecoh dengan itu. Pada akhirnya mereka banyak mengeluarkan duit. Intinya ujung-ujungnya mereka bukan menikmati kedamaian, tapi mereka sakit, penyakit malah semakin mendekat kepada mereka. Kecelakaan terjadi, kasih Tuhan. Kekurangan terjadi. Banyak hal-hal karena mereka masih mau menyembah di luar Tuhan yang hidup, yang menciptakan manusia. Itu bukan Tuhan sebenarnya yang mereka sembah. Itu barang-barang yang mati mereka sembah. Itu namanya berhala. Kekasih Tuhan, biarlah kalau masih ada kekasih Tuhan yang berhala seperti itu, cepatlah kembali kepada Tuhan pencipta. Dia Allah yang esa, tidak ada Allah yang lain. Itulah sebabnya dia patut disembah. Jangan kita menyembah Allah yang lain, kasih Tuhan. Karena Tuhan paling marah, Tuhan paling benci orang yang menyembah berhala-berhala yang lain. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan, kita buka di dalam Ulangan 16 ayat 22, kekasih Tuhan. Di sini dikatakan, janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Amin, kekasih Tuhan. Sini begitu jelas firman Tuhan berkata, janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala. Banyak kita orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang sebenarnya, yang lebih mengerti bahwa Tuhan hanya Tuhan satu yang menciptakan dunia ini. Jangan kita mendirikan katanya tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan. Betapa ngerinya, kekasih Tuhan. Tuhan benci orang yang berhala. Itulah sebabnya kenapa malam hari ini saya memberitakan kabar baik tentang kata berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang disembah, sesembahan, kekasih Tuhan. Biarlah kita sembah kepada Allah yang hidup,
Allah pencipta dunia seluaskan alam, Allah yang esa. Dialah Allah Abraham, dialah Allah Nabi Musa, dialah Allah Tuhan Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia dan rela mati di kayu salib, menebus, mengeluarkan manusia dari dosa. Nah, itulah kasih Tuhan. Hanya Allah satu itu yang kita patut sembah, karena Dia pencipta manusia, Dia pembuat mujizat, Dia penyelamat. Dia datang menyelamatkan manusia. Dia rela tercurah darahnya yang kudus untuk datang menghapus semua kesalahan manusia pada waktu Adam jatuh dalam dosa kasih Tuhan. Jadi biarlah hanya Dia yang patut dipuji, disembah. Jangan kita menyembah patung-patung buatan tangan manusia kasih Tuhan. Itu di situ dikatakan Tuhan benci. Dibenci oleh Tuhan Allahmu. Kekasih Tuhan, saya ngeri dan ketakutan mendengar firman Tuhan ini. Biarlah kita datang kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tanpa dibuat-buat, dengan tidak ada kepalsuan kasih Tuhan. Karena hanya Dia Tuhan yang patut disembah dan dimuliakan. Dia Allah yang akbar, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang sungguh kudus kekasih Tuhan. Biarlah kita menyembah Dia dengan hati kita yang sungguh-sungguh, mengasihi Dia, menghormati Dia. Orang yang menghormati Tuhan pasti dia tidak akan mau berhala kekasih Tuhan. Dia tidak akan menduakan Tuhan. Dia tidak akan terbeli dengan yang lain. Tetapi dia hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang menciptakan Nabi Musa. Dia pernah buat mujizat, laut merah terbelah dua, laut Teberau terbelah, kekasih Tuhan, laut Kulsum. Itu kekasih Tuhan adalah tanda kedahsyatan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dia memperlihatkan bahwa Dia berkuasa. Jadi sekali-sekali jangan kita pergi menyembah Allah yang lain kasih Tuhan. Laut merah bisa terbelah dua. Nabi Musa diutus Allah untuk membuat mujizat untuk bisa bangsa Israel menyeberang. Itu tandanya Dia Allah yang berkuasa. Jadi mari kita tetap menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang esa. Jangan kita menyembah patung-patung buatan tangan manusia yang bukan disuruh Allah, tetapi dibenci Allah. Segala berhala-berhala itu kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, kalaupun sudah mungkin ada yang terlanjur untuk menyembah berhala, tetap kembali sikap hati ini kembali kepada Allah. Kembali bertobat dan minta ampun. Karena di saat manusia itu berhala, maka segala kutuk itu turun kepada manusia itu. Tapi pada waktu mereka menyembah Allah yang hidup, maka berkat itu turun kepada mereka semua ya kekasih Tuhan. Jadi biarlah umat-umat Tuhan yang mengagungkan Tuhan, mengakui bahwa Dia Allah yang esa, harus buang segala berhala-berhala itu dari hidup manusia, agar manusia itu diberkati, diberi kesehatan, diberkati melimpah ruah, berkat jasmani dan rohani, asalkan dia melepaskan berhala-berhalanya. Kasih Tuhan, agar dia tidak dibenci oleh Tuhan, tapi dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Kekasih Tuhan, jangan sampai ada berhala dalam hidup kita, karena Tuhan paling benci berhala itu. Agar supaya anak cucu kita diberkati, sampai ke 7 turunan kita diberkati. Jika kita tidak melakukan berhala-berhala apapun, ada godaan apapun, jangan kita hiraukan, jangan ditanggapi. Banyak yang menggoda nanti, kamu kesana aja pesugihan biar kamu kaya. Jangan dihiraukan itu kasih Tuhan, karena itu adalah tipuan iblis untuk membuat kita menjadi kaya palsu. Pada akhirnya iblis itu menjedot kembali kekayaan itu dan dia malah meminta tumbal. Jadi biarlah kita bertobat malam hari ini kasih Tuhan, jangan sampai kita berhala dengan Tuhan yang palsu, bukan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang esa yang kita sembah. Kasih Tuhan, kita lihat di dalam Ulangan 32. Ayat-ayat untuk agar kita mengerti kasih Tuhan. Ayat yang 32, Ulangan 32 dan pada ayat yang 21 dikatakan sini kasih Tuhan. Kita lihat kasih Tuhan, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Demikian firman Tuhan. Kasih Tuhan, betapa menakutkan sekali kalau Tuhan sudah cemburu, kalau Tuhan sudah benci, kalau Tuhan sudah marah, menimbulkan sakit hati Tuhan. Jadi berhala itu adalah menimbulkan sakit hati Tuhan, seperti firman Tuhan katakan malam hari ini, yang di Alkitab katakan. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan berhala mereka. Kekasih Tuhan, jangan sampai kita jatuh dalam roh-roh berhala, karena berhala kebencian daripada Tuhan. Tuhan mau hanya satu hati, adalah Tuhan sendiri yang kita sembah. Orang-orang yang berhala itu banyak akibat-akibatnya kasih Tuhan. Mereka malah mengalami kerugian. Mereka ditipu oleh dukun-dukun palsu. Mereka menyamar seperti Tuhan, padahal itu adalah iblis menyamar menjadi dukun palsu. Dan pada waktu umat-umat itu mengikuti kemauan berhala itu, dukun itu,
pada akhirnya mereka bukan diberkati tapi malah kutuk yang turun karena mereka tidak taat akan firman Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, mereka membuat Tuhan cemburu, dan mereka membuat Tuhan membenci mereka sendiri. Bukan Tuhan yang dari awal Tuhan benci manusia, tapi manusia itu sendiri yang membuat Tuhan benci. Tuhan marah, seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Tapi jika anaknya melanggar, pasti bapaknya marah dan mencambuki anak itu. Nah, itulah sebabnya kasih Tuhan, biarlah kita jangan sampai berhala. Karena berhala itu adalah satu kekejian bagi Tuhan. Berhala itu tidak mendatangkan keuntungan. Berhala itu hanya datangkan kebencian daripada Tuhan. Dan berhala itu hanya mendatangkan kecemburuan daripada Tuhan. Mari kasih Tuhan kita sadar dan bertobat malam hari ini. Kasih Tuhan akan membuktikan jika kita sungguh-sungguh menyembah Allah yang hidup. Pasti akan melihat bukti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan itu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Kasih Tuhan. Biarlah kita kasih Tuhan jangan sampai hidup di dalam berhala. Turun-temurun anak cucu kita, kasihan mereka. Mereka akan menerima kutuk daripada bukan berkat kekasih Tuhan. Jadi harus bertobat kita malam hari jika ada yang masih berhala-berhala. Mari kita datang sujud menyembah Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan datang memberkati, Tuhan datang mengasihi, Tuhan datang menolong, Tuhan datang memberkati, menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan datang menolong waktu kesusahan, Tuhan memberkati waktu kekurangan. Tuhan mengirimkan segala berkat-Nya dalam kehidupan kita. Berkat kedamaian, berkat sukacita, berkat kekayaan, berkat kesehatan, berkat kerukunan keluarga, berkat yang sangat berlimpah dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang tidak mau berhala, tetapi hanya mengagungkan Tuhan dengan penuh sukacita, menghormati Dia dengan penuh ketakutan, gentar, dan menghormati Allah yang menciptakan manusia dengan penuh kesungguhan. Kasih Tuhan, banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang berhala itu, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka akhirnya mengeluh dan mereka bersungut-sungut dan mereka katakan mereka menyesal karena mereka sudah salah jalan. Mereka mencari kekayaan dengan jalan alternatif yang salah. Mereka pikir mereka akan menjadi kaya raya, tapi ternyata usaha mereka jadi bangkrut dan mereka mengalami sakit penyakit. Pada akhirnya mereka terpuruk hidupnya. Itulah sebabnya kasih Tuhan, biarlah berhala-berhala itu jangan ada dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Kita ajarkan anak kita jangan sampai mereka pergi menyembah Allah yang lain, yang bukan Allah, tetapi patung-patung buatan tangan manusia. Itu yang dibenci Tuhan, itu yang dicemburui Tuhan, itu yang Tuhan sangat tidak senang. Kasih Tuhan, biarlah kita bertobat malam hari ini, hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dia yang memberi nafas dalam kehidupan kita, Dia memberi kekuatan dalam kehidupan kita, Dia memberkati kita, Dia memberi kejayaan dalam hidup kita, Dia memberkati rumah tangga kita, memberkati studi anak kita, Dia memberkati pekerjaan anak kita, Dia memberi sukses. Semua apa yang kita lakukan semua pasti berhasil. Kasih Tuhan, buah daripada tidak berhala. Kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Di sini dikatakan orang yang tidak berhala, orang yang setia kepada Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 1 ayat pertama mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kasih Tuhan. Kita lanjut lagi dengan ayat yang orang yang di luar Tuhan yang berhala. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitulah pula orang yang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kasih Tuhan, betapa ngerinya jika orang itu tidak melakukan firman Tuhan dan tidak menyembah Tuhan yang benar. Mereka hanya berhala. Sebabnya Tuhan paling marah orang yang berhala. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, dikatakan apapun yang dia perbuat pasti berhasil. Dia seperti tanaman ditanam di tepi aliran air yang selalu berbuah pada musimnya. Haleluya, puji Tuhan, kasih Tuhan. Jadi biarlah kita selalu mengasihi Tuhan dan kita menjauhi berhala itu. Kita tidak mendekat,
maka berkat Tuhan turun dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, semuanya dibuat sukses kasih Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kapasitas hidup kita. Dia yang memberikan semua dengan anugerahnya Dia. Dia akan mencurahkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Biar kita bekerja dengan halal dan kita melakukan semua kebaikan, mengutamakan Tuhan, menghormati Dia, Allah pencipta. Dan kita tidak berhala kasih Tuhan. Dijauhkan semua berhala-berhala itu dalam hidup kita, agar Tuhan mengasihi kita dan Dia datang mencurahkan segala berkat dalam kehidupan kita, berkat jasmani dan rohani, terutama berkat kita takut akan Tuhan. Kita menjadi takut akan Tuhan dan kita menghormati Dia dan kita mengagungkan Dia. Hanya Dia satu-satunya Tuhan kita yang hidup kasih Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Karena hanya satu Tuhan pencipta dunia serta sekalian alam. Dialah Allah Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita semua umat percaya. Dia rela mati di kayu salib, meneteskan darahnya yang kudus untuk semua umat di muka bumi ini. Allah tidak pernah memilih bulu. Allah tidak pernah memilih-milih siapapun kita, dari suku bangsa manapun kita, negara manapun kita. Darahnya yang kudus sudah tercurah oleh kita semua karena anugerahnya. Dan Dia mau mengasihi umat-umat Tuhan yang menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, yang tidak menduakan Dia, yang tidak punya pilihan yang lain, hanya Dia yang ditinggikan, dimuliakan. Tidak ada berhala yang lain kasih Tuhan. Mari kasih Tuhan malam hari saat ini, biarlah kita selalu mengagungkan Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang patut dihormati, ditinggikan dan dipuja dan disembah. Kasih Tuhan, alangkah senangnya kasih Tuhan, alangkah senangnya orang-orang yang bernaung dalam Tuhan itu, yang hanya satu Tuhan. Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, nasihat orang fasik itu kemana kasih Tuhan? Siapa orang fasik itu? Dukun-dukun juga bisa termasuk mengajarkan yang fasik kepada umat-umat Tuhan yang mau menyembah Tuhan. Nah, itu Tuhan buat supaya manusia itu datang kepada Dia, menghormati Dia kembali, bukan manusia, tetapi yang disembah adalah Tuhan sendiri, karena Dia yang patut dimuliakan, tinggikan, bukan nasihat orang fasik. Dan orang-orang benar itu tidak berjalan di jalan orang berdosa. Jalan-jalan mereka bukan ke jalan-jalan yang kafir, yang fasik. Mereka melakukan kehidupan mereka dengan sia-sia. Mereka berhalakan segala sesuatu yang dihalalkan. Padahal itu yang Tuhan tidak mau. Banyak mereka duduk di pencemooh-pencemooh. Mereka duduk menciptakan tentang patung-patung mereka. Sekalipun ada patung yang sudah berjalan hidup kasih Tuhan, tetapi itu bukan kehidupan dari Tuhan. Itu kehidupan palsu yang dibuat oleh iblis agar manusia tertipu dan mau menyembah patung-patung itu. Kekasih Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus kembali kepada Dia yang perlu diagungkan dan ditinggikan, karena Dia Allah yang hidup. Tuhan paling senang orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, yang menciptakan kebaikannya Dia, menciptakan kemuliaannya Dia, menciptakan keagungannya Dia, kedahsyatannya Dia. Wow, kemahakuasaannya Dia, itu yang Dia mau kekasih Tuhan. Kita hanya menciptakan semua kebaikan Tuhan, tidak ada yang lain. Bukan mengagung-agungkan, mengumbar-ngumbar daripada cara-cara berhala. Jangan kita lakukan itu semua kasih Tuhan. Itu dusta, nonsens semua itu. Tetapi jika kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, itu semua murni, dan itu sudah pernah terjadi bukti-bukti di bumi ini. Bahwa Allah pernah membelah laut merah terbelah dua. Bahwa Allah pernah menurunkan roti dari surga, memberi makan bangsa Israel. Bahwa Allah pernah menurunkan burung-burung untuk bangsa Israel makan daging kasih Tuhan. Banyak sekali Nabi Elia bisa memanggil api dari surga turun membakar mezbah di sekelilingnya. Nabi Elia tidak menyembah Allah yang lain, tetapi dia menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Dia berdoa mengangkat tangan, dan pada akhirnya mezbah itu yang disiram air itu bisa menyala dan terjadi mujizat. Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, bukan dukun, bukan berhala kasih Tuhan. Banyak contoh-contoh. Nabi Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dipaksa berhala oleh Raja Nebukadnezar, tetapi mereka tidak mau berhala. Mereka katakan, sekalipun mereka katanya tidak ditolong Tuhan, seandainya mereka tidak tolong Tuhan, mereka tidak akan mau berhala. Apa yang terjadi kasih Tuhan, tetap Tuhan menolong mereka. Malah yang terjadi mujizat, mereka melihat kenapa orang yang di situ sudah jadi 4 orang.
Itu malaikat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Karena apa? Tuhan sendiri itu. Karena apa? Karena mereka tidak mau menduakan Tuhan. Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya Tuhan. Mereka tidak hangus kekasih Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka berjalan di padang gurun 40 tahun, mereka tidak pernah rusak sepatu mereka, baju mereka tidak pernah usang. Kemahakuasaan Tuhan bisa membuat mujizat asalkan kita percaya kepada Dia, Allah yang Esa. Hanya Dia pencipta dunia, satu-satunya pencipta dunia serba sekalian alam. Mari kasih Tuhan, tetap kita sembah Dia. Hanya Dia Tuhan yang patut dimuliakan, ditinggikan. Dia membuat mujizat banyak sekali kasih Tuhan. Dia membuat tiang awan pada waktu siang hari kepada bangsa Israel, melindungi mereka dan mereka tidak kehujanan, tidak kepanasan. Dan Dia memberikan tiang api pada waktu malam hari mereka berjalan. Ada tiang api yang menyoroti dan mereka berjalan dengan tidak terantuk kasih Tuhan. Mujizat Tuhan banyak sekali kasih Tuhan. Tuhan membuat 10 tulah air menjadi darah dan juga ular menjadi tongkat. Tongkatnya Harun menang. Nah itu semua karena apa? Kemahakuasaan Allah, kedahsyatan Allah, bukan berhala. Tongkat-tongkat berhala yang dilakukan oleh ahli nujum pada waktu saat itu di Mesir, kalah semua kasih Tuhan. Tidak bisa kalahkan Nabi Harun dan juga Nabi Musa. Itu tongkat itu malah bisa berbunga kasih Tuhan. Betapa dahsyat Tuhan itu, Tuhan yang besar, Dia Allah yang dahsyat, Dia maha kuasa, yang senantiasa menunjukkan kemahakuasaannya Dia. Kenapa kita tidak memuji Dia? Coba kita lihat hidup kita ini. Kok bisa ada mata, bisa ada hidung, bisa ada telinga, bisa ada lidah, ada bibir, ada rambut, ada kaki, ada semuanya tangan, telinga, hati, jantung, dan semuanya itu menandakan kemahakuasaan Allah yang menciptakan manusia kasih Tuhan. Biarlah kita tetap menyembahnya kepada Dia, bukan kepada Allah berhala. Berhala itu bukan Allah kasih Tuhan. Kita tolak semua itu, jangan ada dalam kehidupan kita sampai kepada 7 turunan kita, anak cucu cicit kita kasih Tuhan. Agar berkat-berkat Allah, kesehatan Allah datang kepada hidup kita, kesembuhan datang kepada kehidupan kita, dicurahkan semua berkat yang murni dari surga, diturunkan Allah kepada setiap umat yang percaya kepadanya dan tidak menduakan Dia. Dia tidak membenci, Dia tidak cemburu, Dia mengasihi, memberkati. Mari kasih Tuhan, kita datang menyembah kepada Allah yang hidup. Kita hanya mengangkat tangan dan menyembah Dia, bermazmur baginya, mengagungkan namanya, menaikkan pujian syukur baginya. Itu yang Allah mau kasih Tuhan. Jangan kita lari kemana-mana seperti anak-anak kecil yang sulit dididik karena belum mengerti. Kita sudah mengerti kasih Tuhan, sudah pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus disalib dan bukti-bukti nyata itu ada di Yerusalem sana kasih Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri itu semua. Semua isi yang di Alkitab itu terjadi dan ada semua. Menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Nuh membuat bahtera di atas gunung. Itu semua ada kasih Tuhan. Itu bukan gombalan, bukan hanya seperti novel atau seperti buku-buku karangan-karangan yang dibuat manusia. Alkitab menceritakan semua itu benar kasih Tuhan, bahwa semua itu terjadi karena ada Allah yang Esa, Allah yang agung. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Isa Al-Masih yang pernah datang ke dunia dan menjadi manusia, dan Dia kembali menjadi Allah, kembali ke surga, dan Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia akan turun kembali di Bukit Sion, di mana kakinya pada waktu Dia terangkat ke surga. Dia akan datang kembali turun ke situ kasih Tuhan. Dia akan datang kembali. Dia berjanji Dia tidak berdusta. Tanda-tanda zaman sudah dekat kasih Tuhan. Dan umat-umat Tuhan yang percaya sungguh-sungguh bahwa Dia akan datang kembali, bersuka cita dan akan bersorak-sorai nanti pada akhir zaman di kali yang kedua. Tuhan Yesus Kristus akan turun ke dunia, akan datang menjemput umat-umatnya kasih Tuhan yang setia, yang tidak berhala, yang hanya mempercayai Dia, Allah satunya, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang akbar, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kasih Tuhan malam hari ini kita besarkan percaya kita, iman kita, biar tetap tertancap teguh dalam hati kita bahwa kita hanya sembah satu Tuhan saja, tidak ada yang lain, hanya Dia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kedahsyatan. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus sangat dahsyat dan luar biasa. Jika kita percaya sungguh-sungguh kasih Tuhan, maka kita akan menikmati semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang tertulis ini, bahwa semua sudah terbukti dan akan terbukti lagi yang lain mengikuti kasih Tuhan. Kekasih Tuhan akan terjadi perang Armageddon, dan pada waktu itu umat-umat Tuhan akan disingkirkan, diamankan Tuhan sendiri.
Kasih Tuhan, biarlah kita tetap setia, kita tetap menyembah Dia. Tuhan yang senantiasa ada hidup kita. Dia ada di dalam hidup kita. Dia yang memberi nafas kepada kita. Dia yang memberi kepintaran kepada kita. Dia yang berjaga-jaga dalam hidup kita. Dia yang sering berbicara di hati kita. Di suara di hati nurani kita. Itulah suara Allah kita sendiri berbicara. Karena kenapa Allah berbicara? Karena rohnya dalam hidup kita. Itulah sebabnya yang berbicara murni hanya adalah roh Allah dalam hati manusia. Itulah sebabnya Tuhan berkata, biarlah kita menjadi penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Karena hanya Dia yang patut disembah dan puji ditinggikan. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh dalam roh, dalam batin kita, dalam iman kita, dan di dalam kebenarannya Dia. Kasih Tuhan, tetap jangan sampai kita melirik ke kiri dan ke kanan, pandang ke depan, pantang mundur, maju terus pantang mundur, agar hidup kita semakin menikmati Tuhan pencipta kita. Hanya satu Allah kita, tidak ada yang lain. Jangan sampai kita berhala, kasih Tuhan. Disingkirkan, dijauhkan berhala itu dari hidup kita. Karena berhala-berhala itu hanya mendatangkan kutuk, bukan berkat. Tetapi orang yang menyembah Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang tercurah bagi dia adalah berkat-berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nikmati hidup ini. Jika di rumah kita masing-masing masih ada berhala-berhala, kita bertobat. Dan jangan kita mau ditipu iblis. Kita ngomong-ngomong kepada barang-barang mati, bukan barang hidup. Kita ngomong kepada kayu, kita ngomong kepada gunung, kita ngomong kepada batu, ngomong kepada segala yang tidak, bukan Tuhan yang hidup yang kita sembah. Biar kita bertobat dan kita datang sembah kepada Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan. Saya percaya mungkin agak pedas, agak tajam kata-kata saya malam hari ini. Tetapi saya harus menyampaikan firman Tuhan, kekasih Tuhan. Saya senang, saya rindu kita semua diberkati Tuhan. Dan kita hanya menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada Allah yang lain. Jangan kita pakai perantara ke dukun-dukun atau ke orang pintar ataupun ke gunung-gunung dan ke batu-batu dan kemanapun. Tapi biar kita hanya datang menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dia Allah Nabi Musa. Dia Allah bangsa Israel. Dia Allah Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah setiap umat yang Dia ciptakan di muka bumi ini. Hanya satu Tuhan yang ciptakan manusia. Hanya Dia yang patut kita sembah. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali kali yang berikut. Dan saya percaya umat Tuhan diberkati semua. Kasih Tuhan diberkati malam hari ini. Kita semua diberkati oleh Allah yang kita sembah. Hanya Dia Tuhan yang kita percayai. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur malam hari ini ya Bapa. Ampuni kami jika di hati kami masih ada berhala-berhala yang lain. Mungkin kami tidak buat berhala patung, tapi ada sesuatu mungkin yang kami terlalu mengkultuskan. Mungkin kami terlalu mencintai berupa baju, berupa barang-barang yang berharga. Marilah Tuhan Engkau mengampuni kami. Itu tandanya sama dengan kami sudah berhala. Biarlah yang di dalam hati kami ini hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami muliakan. Biarlah di hati kami ini menjadi bersih, tidak ada berhala-berhala yang lain Tuhan. Tidak berhala-berhala patung, tidak ada berhala-berhala gunung-gunung batu dan sebagainya. Tidak berhala sungai dan patung, baik patung-patung dan keris-keris dan segala macam. Tetapi yang ada di hidup kami hanyalah Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang Esa. Bapa yang kekal, kami bersyukur kami bisa mengerti dengan firman-Mu. Engkau telah meteraikan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak lagi Tuhan berhala kepada berhala yang tidak berkenan di depan-Mu, agar kami tidak membuat Engkau membenci dan mencemburi kami, tetapi Engkau mengasihi kami jika kami hanya datang menyembah Engkau saja ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan kami yang hidup, pengasih dan penyayang. Engkau Allah yang Esa, Engkau pencipta manusia dan dunia serba sekalian alam yang Engkau ciptakan ya Bapa. Biarlah segala kemuliaan hanya kembalikan bagi-Mu Tuhan, hanya oleh-Mu, darimu dan oleh-Mu dan untuk-Mu kembali ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami hanya mau sembah Engkau saja Tuhan. Engkau Tuhan yang Esa, Tuhan yang sudah memberkati kami sampai kepada anak cucu cicit kami, sampai kepada 7 turunan kami. Biarlah berkat-Mu yang turun hidup kami. Tidak ada kutuk dalam hidup kami, hanya ada berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih hamba percaya Engkau sudah berkati, kasih Tuhan. Engkau juga sudah memberkati Pastor Pak Gembala, Pak Dr. Susilo Sudarso Tuhan,
MBA, MTH yang telah memberi kesempatan kami bisa memberitakan kabar baik-Mu di Gereja Allah Baik Daat. Kami percaya Engkau telah memberkati semua umat-umat-Mu, kekasih Tuhan yang di Gereja Allah Baik Daat, dan Gembala Sidang Gereja Allah Baik Daat, Pastor Darso Susilo ya Bapak, dan seisi keluarga, seluruh family-nya dan anak-anak cucu, anak-anaknya dan juga orang tua mereka semua Tuhan diberkati, seluruh karyawan mereka diberkati, juga pembantu-pembantu sopir-sopir diberkati ya Bapak. Perusahaan-perusahaan yang mereka kelola diberkati, karena Engkau yang mereka sembahnya, Engkau Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah mereka, tidak ada Allah yang lain, dan Engkaulah kami sembah. Bagi kami semua segala kebenarannya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang pembuat mujizat dalam kehidupan kami, yang sudah menceritakan berkat dalam kehidupan kami ya Bapa, berkat rohani maupun jasmani. Kami tetap percaya kemanapun kami pergi, berada pasukan malaikat yang kudus menyertai kami, mengawali kami, berpasukan ada di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur, dalam Engkau hanya ada kesuksesan, ada berkat ya Bapa. Terpujilah nama Bapa yang kekal. Kami sembah Engkau Tuhan yang Esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel. Haleluya. Amin.